Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yatri Mariani dengan NIM 2020-143560 dari Prodi PGSD kelas 3N. Saya di sini akan memaparkan materi keterampilan berbahasa dari mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra SD. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian keterampilan berbahasa. Menurut Haitamo MA 2005, halaman 531 sampai 532, terampil adalah cakap dalam menyelesaikan tugas, mampu dan cekatan. Keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas atau percakapan diisyaratkan. Dalam pengertian luas jelas bahwa setiap cara yang digunakan untuk mengembangkan manusia bermutu dan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sebagaimana diisyaratkan Suparno 2001-27. Dalam keterampilan berbahasa ada beberapa aspek-aspek. Yang pertama, menyimak atau mendengar. Yang kedua, berbicara. Yang ketiga, membaca. Dan yang terakhir, menulis. Oke, yang pertama, menyimak. Mendengarkan atau memperhatikan secara seksama sesuatu yang diucapkan atau dibicarakan orang lain. Hubungan menyimak dengan berbicara sangat erat. Jika seseorang mampu menyimak pembicaraan orang lain dengan baik, maka ia akan dapat berbicara dengan baik pula. Tujuan menyimak yaitu menangkap dan memahami ujaran lafaz dan intonasinya. Memahami makna kata-kata atau kelompok kata, kalimat, alinea atau paragraf, dan wacana. Mengartikan bunyi ucapan dan memahaminya. Melakukan penelitian makna ucapan serta melakukan tanggapan atas ucapan. Dalam menyimak mempunyai beberapa jenis. Yang pertama, menyimak reaktif. Yang kedua, menyimak introspektif. Yang ketiga, menyimak eksploratory. Oke, kita lanjut aspek yang kedua. Untuk yang kedua, aspek berbicara. Menurut Tarigan 1983, berbicara diartikan sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, dan menyampaikan pikiran, gagasan, serta perasaan. Dalam berbicara mempunyai tujuan, yaitu sebagai sarana penyampaian sesuatu kepada orang lain, di antaranya tujuan sosial, ekspresif, ritual, dan instrumental. Hubungan antara menyimak dan berbicara. Menyimak dan berbicara merupakan keterampilan yang saling melengkapi, keduanya saling bergantung, serta merupakan keterampilan berbahasa lisan, sehingga keduanya membutuhkan penyandian kembali simbol-simbol lisan. Oke, kita lanjut yang ketiga, aspek membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tertulis. Tujuan membaca yaitu untuk menemukan atau mengetahui penemuan-penemuan yang telah dilakukan sang tokoh, untuk memperoleh perincian fakta, untuk memperoleh ide-ide utama, untuk mengevaluasi, serta untuk membandingkan atau mempertentangkan. Hubungan membaca dan menulis adalah keterampilan yang saling melengkapi. Tidak ada yang perlu ditulis kalau tidak ada yang membacanya, dan tidak ada yang dapat dibicarakan kalau belum ada yang ditulis. Keduanya merupakan keterampilan bahasa yang tertulis dan menggunakan simbol-simbol yang dapat dilihat mewakili kata-kata yang diucapkan. Oke, untuk yang terakhir yaitu aspek menulis. Menulis adalah suatu penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat medianya. Pesan adalah isi yang tergantung dalam suatu tulisan. Menulis mempunyai tujuan, yaitu menginformasikan segala sesuatu baik fakta, data, maupun peristiwa termasuk pendapat dan pandangan terhadap fakta. Hubungan berbicara dan menulis adalah keterampilan ekspresif atau produktif yang membutuhkan kemampuan menyandikan simbol-simbol, simbol lisan dalam berbicara, dan simbol tulis dalam menulis. Baiklah, itu saja pemaparan yang saya paparkan dalam materi keterampilan berbahasa. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.